Alright guys, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Terima kasih untuk kalian yang sudah like dan subscribe juga dari channel ini, dan terima kasih untuk kalian yang baru menonton channel ini. Bertemu dengan saya, nama saya Muhammad Alwi. Di video kali ini kita akan membahas 3 broker sekaligus dan gimana cara tradingnya dan apa plus minusnya. Oke? Jadi ketiga broker ini jujur saya pernah trade di sini. Satu broker mungkin nggak saya trade lagi, yaitu Binomo. Tapi kita akan bahas, sebenarnya video ini saya akan menjelaskan kalau kalian trade di sini cara tradingnya kayak gini, kalau kalian trade di sini kayak gini caranya, kalau kayak gini caranya gitu ya. Kalau trade di sini kayak gini caranya. Oke. Tapi saya harus disclaimer dulu. Ini adalah setahu saya ataupun pengalaman saya. Sejauh ini saya udah melihat dari broker tersebut. Bukan materi yang harus ditulis di materi global di Google gitu ya, enggak. Tapi ini memang murni dari pengetahuan saya. Oke, kita lanjut dari videonya, let's go. Oke, kita udah mulai masuk dari videonya. Di sini kita udah masuk di market Olim Trade ataupun di platform Olim Trade di market Asia Composite Index. Ya, yang kita bahas di sini adalah market dari khasnya broker tersebut. Contoh, di Olim Trade yang kita bahas adalah di market index. Oke, yang kita bahas di market index. Kita tidak bahas market global seperti market Euro USD, seperti market GBP/USD ataupun mata uang lainnya. Kita tidak bahas. Kenapa? Karena kalau market itu di semua broker sama aja ya. Dia brokernya di Olim Trade kita pakai market Euro USD, di broker lainnya kita pakai Euro USD, dan itu sama aja. Itu nggak ngaruh, itu tidak bahas ya. Itu karena nggak ada sesuatu yang kita bahas. Itu kita bisa gunakan dari materi global ya. Tapi di sini yang kita bahas adalah seperti market di Asia Composite Index. Cara trading di market Asia Composite Index itu tradingnya cuman menggunakan tren. Kita harus ngerti dari tren aja. Nggak perlu repot, nggak perlu lain. SNR tidak berlaku di sini. Sejauh yang pengalaman saya, SNR tidak pernah berlaku di sini. Kenapa? SNR-nya itu miss terus, Pak. Kayak nggak konsisten dia SNR-nya. Saya nggak bilang SNR ini nggak bagus ya, tapi SNR di indeks itu sama sekali kayak nggak ngaruh. Ngaruh pun kayaknya ke hoki ngaruhnya, Pak. Ya, saya berani bilang kayak gitulah ya, karena memang segitu nggak terlalu pengaruh. Kita bisa bilang sesuatu hal apabila kita udah mengetes 10 kali, tingkat keberhasilannya itu 7 ataupun 8, itu boleh kita klaim dia sebagai bisa. Tapi ini jatuhnya itu 5/5. Kadang-kadang kalau 10 kali kejadian, 5 kali yang benernya, 5 kali yang salah kayak gitu. Jadi saya menganggap ataupun saya mengklaim kalau SNR di sini membingungkan. Bukan nggak bisa, tapi membingungkan. Contoh, ini ada market ini apaan? Ini dia tinggi 1, kadang-kadang ini naik. Kita kan bingung, ini naik apa turun kayak gitu kan. Ada materi yang mengatakan itu kan Bang kena dengan sumbu, tapi sumbunya itu kayak lebih gini, kan bingung kita Pak jatuhnya. Bener kan? Saya bukan bilang ini dia salah ya, tapi ini dia membingungkan lebih tepatnya. Karena dia nggak ada sesuatu yang pas. Coba ya kita lihat di market Euro USD contoh ya. Euro USD ini boleh presentasinya 82% boleh. Tapi kalau di sini di Euro USD itu kadang walaupun ada support resistennya, itu dia tidak membingungkan. Ini dia di supportnya. Ini dia nggak membingungkan, dia pas ataupun nggak nyampe sedikit doang, itu boleh. Nah, jadi makanya saya klaim untuk trading di Asia Composite Index kita boleh menggunakan dari tren saja. Tren itu adalah tren mayor minor aja ya, mayor sama minor. Jadi tren cuman menggunakan mayor minor aja, nggak butuh kita gunakan SBR, nggak butuh, karena SBR-nya itu kurang. SBR itu kalau bahasa saya adalah garis yang di atas ataupun garis yang di bawah, itu SBR. Kenapa tidak berlaku SBR? Kadang-kadang
Ada market yang berbentuk seperti ini membingungkan di saat kita pakai SBR. Contoh, market seperti ini membingungkan untuk kita pakai SBR. Market seperti ini membingungkan untuk kita pakai dari support resisten. Ini memang sideways ataupun trennya itu relatif yang dia tidak cenderung naik, tidak cenderung turun. Tapi kalau kita zoom dan kita masuk ke market, ini dia cenderung naik, cenderung turun walaupun ini zoom out ya. Ini membingungkan kita kalau kita trade di market seperti ini. Memang ada yang di saat kita pakai atas dan bawah. Contoh kita gambarkan aja ya. Ray, biasanya saya pakai Ray. Itu saya tarik garisnya itu dari sini, misalkan dari mana? Dari sini. Ini masih oke ya, kita pakai Ray masih oke. Cuman gara-gara support resisten tadi yang dia itu tidak konsisten ataupun naiknya itu tidak terlalu benar. Kayak gini, kadang-kadang dia lebihnya itu nggak ngotak gitu Pak. Jadi saya klaim dari pakai Ray itu kurang baik. Dan untuk trade di Olim Trade itu saya menyarankan dari 3 materi aja ataupun 2 materi aja lah, mayor sama minor. Contoh, kalau market seperti ini kita boleh open posisi buy aja Pak. Di sini kita boleh buy aja di sini open posisinya. Kenapa? Gara-gara tidak ada, memang tadi saya bahasnya nggak pengaruh dari support resisten ya. Tapi di sini support resisten yang saya maksud untuk mengetahui aja. Contoh, ini dia resisten, ini dia resisten, ini dia resisten. Ini dia support, ini dia support, ini dia support, ini dia support. Oke. Jadi biasanya kalau tren mayor seperti ini, dia resistennya itu makin lama makin tinggi, supportnya makin lama makin tinggi. Yang dilihat itu di bagian supportnya saja, ya. Di bagian supportnya saja, di bagian bawahnya saja. Di saat bagian bawah nanti dia sudah melakukan penembusan, maka tren di belakang basi semuanya, tidak bisa dianalisa lagi. Kita harus mengganti market ataupun harus menunggu di jam berikutnya di saat market sudah terjadi naik turun secara bagus. Oke. Jadi kayak gini cara tradingnya. Nanti dia akan melewati dari support ini, melewati dari resisten ini, kayak gitu-gitu cara tradingnya. Boleh nggak kompen? Boleh kompen kalau trade di minor minor aja. Dan kode utamanya dia harus tren terlihat jelas sekali seperti ini, baru kita bisa open posisi. Kelebihannya kadang-kadang dia sering tercipta tren downtrend seperti ini yang dia kuat sekali. Itu jangan pernah, makanya beda analisa, beda cara trade, beda cara pasang indikator, beda cara trade. Kalau di sini saran saya jangan terlalu pakai dari yang namanya RSI. Kenapa seperti itu? Gara-gara market RSI itu ataupun indikator RSI membuat membingungkan. Kadang-kadang membingungkan ya. Wah, kita loss di sini. Kita coba open posisi nanti lagi ya. Itu sebagai contoh aja. Kita masuk ke market lain. Kita masuk ke broker lain. Di sini tadi saya melakukan penarikan. Di sini kita harus masuk ke trade dulu. Oke. Nah, di sini di market ataupun di OTC Quotek. Sejauh ini yang saya trade menggunakan Quotek itu memang cenderung kita gunakan dari support resisten. Tidak ada lain selain support resisten yang bagus di sini. Tidak ada lain yang bagus di materi selain support resisten. Dan kelebihan di Quotek, walaupun dia OTC, tetapi dia itu benar. Maksudnya walaupun OTC itu kita tahu kalau OTC itu dia black market Pak, kita tahu. Tapi walaupun dia se-OTC di Quotek, dia itu masih valid loh candlestick, ataupun dia masih valid candlestick yang support resistennya itu bagus. Perhatikan, di sini saya open posisi di support ataupun SPR. Ini dia. Di sini tadi open posisi saya di sini kena dengan ini tadi open posisi saya. Saya open posisi di resisten ataupun bersentuhan dengan support. Ini dia bersentuhan dengan resisten. Tapi support resisten di sini memang bagus. Dia itu support resistennya itu memang valid, kena dia. Bukan maksudnya kena dalam artian itu nggak jauh-jauh seperti tadi. Ini dia, ini support resistennya. Perhatikan ya. Nah, ini dia resistennya. Jadi dia kenanya itu dekat, tidak membuat kita bingung.
kalau di Olim Trade tadi, apalagi di market index ya, itu membuat membingungkan. Kadang-kadang naiknya itu sumbunya panjang. Kita ini naik apa turun gitu kan? Bingung kita. Tapi kalau di sini enggak. Makanya saya nobatkan untuk trade di Kotek itu memang harus ataupun memang kita gunakan dari materi support resisten aja, nggak perlu lain. Saya berani ngomong ya, nggak perlu lain, nggak perlu kita harus mengerti dari ini candlestick ini kayak gini, ini support ini dia doji pembalikan, nggak perlu. Kita cuman support resisten aja, udah segitu aja. Trading di Kotek, nggak perlu lain. Kalau kita sekolah pembelajaran support resisten itu SD Pak, SD kelas 1 sampai kelas 3 itu kita belajarnya support resisten kayak gitu. Itu materi paling basic support resisten. Harus semua trader tuh harus mengerti support resisten, nggak ada kecuali. Kalau kau nggak ngerti support resisten, kau nggak boleh trading. Segitulah penting support resisten. Oke, kita ke broker lain. Di sini ada binom skui, ada binomo di sini. Saya tidak ada saldo di sini, tapi nggak apa-apa. Kita tes demoin aja ya. Di time frame 1 menit. Gimana cara trading di sini? Ini yang saya bahas adalah pengalaman saya yang sebelumnya. Pengalaman saya yang sebelumnya itu saya pernah trade di sini. Menurut saya trading di sini itu relatif gampang susah. Gampang susah. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Yang gampangnya kalau trennya itu beralun-alun dia ataupun bergelombang-gelombang. Di situ yang enaknya. Contoh, pertama di saat kita buka market, kita itu harus melihat di time frame besar 15 menit untuk melihat arah gelombang tadi. Di sini kita boleh menggunakan bantuan dari berkas sinar ataupun ray di sini. Ini yang paling sering saya gunakan, ray. Oke. Di sini boleh kita pasangkan dia, kelebihan dia itu kalau kita pasangkan dari sini kena dengan 2. Wah, bentar Pak. Kita gambarkan terlebih dahulu. Kalau dia pasang ini harus kena dengan 2. Itu udah boleh kita tungguin aja. 1 kita pasangkan. Oke, 1 lagi kita pasangkan di sini. Jadi cara pasangnya itu dia harus kena dengan yang paling tingginya dan 2 yang paling terdekatnya. Ataupun yang tinggi di paling dekatnya. Tinggi kedua lah yang paling dekatnya. Dan kalau pasang di bawah kita boleh pasangkan di sini. Oke. Itu cara pasangnya. Cuman menggunakan garis mereng aja. Terlihat di belakangnya itu dia sedang mengalami, tadinya dia downtrend. Ini ya, downtrend itu di sini. Saya coba pasangkan ini kotak ini, terus kita pasangkan di sini. Oke, pasangkan di situ ya. Udah, saya jelaskan sedikit-sedikit. Kita masuk ke time frame 1 menit dan kita lihat yang kotak tadi. Kotak ini dia itu kotak berada di uptrend. Oke. Support resistennya kadang-kadang di sini lebih bagus daripada si Olim Trade. Support resistennya lebih bagus di Olim Trade. Daripada Olim Trade lebih bagus ini. Support resistennya itu boleh, walaupun nggak sebagus Kotek tapi boleh. Oke. Di sini ada kode yang namanya S plus S sama dengan R, itu yang paling valid cuman di sini. Apalagi di time frame 15 menit. Itu sangat valid di time frame 15 menit dari kode tersebut. Contoh, ini market ini dia nanti akan nyentuh ke sini. Di saat dia nyentuh itu dia pasti akan mengejar resisten. Ke sini dia nanti. Market ini jam 1 siang, nanti dia sampai jam 6 sore ataupun jam 3 sore dia akan nyentuh ke sini nanti. Perhatikan. Ini dia di area support. Ini area support dan area resisten. Ini dia resisten, ini dia support. Nanti dia akan nyentuh ke sini. Itu fix, pasti itu. Di saat kita sudah tahu arahnya kemana, kita tinggal ambil gelombang-gelombangnya di time frame 1 menit. Ngerti nggak? Oke, saya jelaskan ulang sedikit. Kita masuk ke time frame 1 menit. Perhatikan market ini, kita hapus ini.
Kok nggak bisa hapus? Gimana cara hapusnya? Udah lupa saya. Bentar. Oke, kayak gini. Ini sama juga cara trade-nya itu seperti Olim Trade, sedikit samanya. Ini dia supportnya, memang supportnya itu bagus ya, seperti yang saya bilang tadi, supportnya bagus di sini. Dia itu nggak jauh-jauh, nggak membuat kita bingung. Kemudian dia trennya naik. Di saat trennya naik, resisten yang ditembus ini resisten yang terakhir, ini resisten kedua, ini resisten pertama, ya kan? Resisten ini ditembus, kita udah boleh up di sini, ya kan? Di sini dia udah up, udah mulai up. Di saat dia itu ini materi mayor ya, materi mayor minor ya. Di saat dia di sini, berada di sini, ini dia sebagai titik resisten support yang terakhir. Di saat supportnya sudah ditembus, biasanya ditembusnya dengan kasar. Oke, ditembusnya dengan kasar berarti ini tren tidak bisa digunakan lagi. Berarti mulanya itu tren sideways dan sidewaysnya itu terlihat dengan jelas. Di saat sideways dimulai, ini dia resisten terakhir. Resistennya ditembus dengan kasar, berarti hampir basi ataupun bahkan udah basi. Dan dia disambung dengan uptrend. Maksudnya apa? Maksudnya trennya itu beralun-alunnya itu gampang dan bagus. Kita coba tes open posisi. Dia itu udah nyampe ke support ya. Dia udah nyampe ke support. Dan satu lagi, saya ada raga-raga lupa nih tren di sini. Satu lagi kayak gini. Enaknya dia kalau ray-nya itu dia memang kadang-kadang ray-nya itu dia kayak gini, Pak. Alah, Mak. Kecil aja. Ray-nya itu dia kayak gini, Pak, ray-nya. Kalau kita pasangkan di sini. Oke, contoh. Ini dia sebagai ray-nya. Dia itu naik dari sini, kemudian dia turun ya. Ini kan udah kita pasang kan, gara-gara ini dia yang pertama, ini dia yang kedua. Ya gitu kan. Biasanya support resisten di Crypto IDX setahu saya itu dia akan ada tim 4 kali kalau dihitung dari pertama. Kalau nggak dihitung dari pertama berarti 3 kali. Kalau dihitung dari pertama, dari titik pertama berarti 4 kali. 1, 2, 3, 4. Biasanya yang keempat itu dia udah mulai agak-agak basi, Pak. Hampir-hampir basi, dia 4 kali. 1, 2, 3, ya kan? Di sini dia udah keempat. Ini udah kurang yang keempat. Biasanya yang keempat itu udah mulai basi. Kita bisa tahu di gelombang kedua kita udah bisa open posisi. Di gelombang ketiga kita udah bisa waspada. Dan hebatnya dia, ray-nya itu kayaknya itu SND-nya itu bagus, Pak. Ini dia contoh, dia main di bawah, ya kan? Di saat dia tembus nanti, dia coba main di atasnya, baru naik. Itu yang saya suka di Crypto IDX. Walaupun bisa dikatakan black market, tapi masih terbaca gitu. Ini dia main di atas kan. Udah 4 kali, nanti dia main di bawah sekali lagi. Itu yang saya suka dengan Crypto IDX. Ada satu minus dari Crypto IDX dan itu nggak bisa dibantu. Minusnya si broker Kima ini, dia itu memaksakan untuk kita trading di Crypto IDX. Coba lihat market lain, di market Olim Trade. Broker ini banyak sekali dari marketnya. Dia fair sekali dengan market ini, dengan brokernya. Dia fair dengan usernya. Kita mau trading di USD oke, kita trading di GBP/USD oke, di Kotek kita trading dimanapun oke. Kadang-kadang memang banyak OTC, tapi OTC-nya itu masih oke gitu, masih bisa dipertimbangkan. Walaupun kadang-kadang market lain ada juga yang nggak OTC. Kita tahu kalau OTC itu memang black market, ya. Tapi persentasenya tinggi dan akurasinya bagus. Di Binomo ini marketnya black market semua. Terus dia memberikan presentasi tinggi ke ini. Sedangkan di USD 62, siapa yang trading di presentasi 62? Siapa? Nggak ada. Kebanyakan orang itu pasti akan trading di presentasi tinggi. Misalkan kita debat dia, apaan ini? Broker apa ini? Dia nggak ada mata uangnya. Dia jawab ada mata uangnya. Presentasinya rendah untuk apa?
secara tidak langsung kita dipaksakan untuk kita trading di crypto IDX, sedangkan crypto IDX adalah black market ciptaan dia sendiri, kan kima kayak gitu Pak. Walaupun bisa nggak sih dia di loss kan kita? Kalau saya rasa itu nggak bisa ya, apalagi kita yang open posisi kita 100.000 paling banyak kan. Sedangkan ini kan dunia punya, di seluruh dunia open posisi per candle itu ratusan juta transaksinya. Siapa kita yang trading kita 100.000 kayak gitu mungkin ya. Mungkin kayak gitu aja dari pengalamannya. Cara tradingnya mungkin berbeda. Kalian harus detail. Pesan dari video ini adalah kalian harus detail. Beda broker, beda cara trading. Beda broker, beda urusan. Beda cara, beda market, beda lagi cara tradingnya. Gak bisa kalian harus belajar satu, tapi bisa untuk pukul rata semua. Gak bisa. Kalau di sini kayak gini caranya, kalau di sini kayak gini caranya, kalau di sini kayak gini caranya. Kadang-kadang ada yang kita belajarnya support resisten, tapi support resistennya nggak masuk di broker itu. Ngapain kita pakai support resisten kayak gitu loh maksudnya. Oke, mungkin kayak gitu aja. Thank you very much.